kan sebenarnya juga guru saya yang memperkenalkan ilmu speleologi di Pacitan. Oke, ini proposalnya saya mengambil judul kehidupan daun kelor. Kenapa? Karena saya emang usaha saya seperti ini, tapi kita dalam lingkup kelompok. Latar belakang keberadaan tanaman kelor di masyarakat atau di wilayah Pacitan sudah tersohor sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat. Karena keterbatasan masyarakat dalam mengelola daun kelor, kami menciptakan sebuah inovasi baru sebagai produk olahan daun kelor. Jadi kita sudah tahu bahwa daun kelor sudah dipercaya oleh masyarakat khususnya Pacitan yang kaya manfaat, tapi mereka tidak bisa mengolah. Jadi kadang cuma hanya direbus dan sebagainya. Gambaran umum rencana kegiatan, nama perusahaan Pondok Herbal, bidang usaha industri rumahan, jenis produk herbal daun kelor, alamat usaha RT 3 RW 1 Kerajaan Taman Asih Kecamatan Pringbuku, nomor telepon itu sudah ada, email juga. Struktur organisasi, Direktur Utama Haji Sofiin, bidang produksi Ardiansyah, bidang SDM Denny Pangestu, bidang pemasaran Asis Pratoko saya sendiri, bidang keuangan Yutiana, bidang administrasi Mbak Nine, bidang karyawan ada Suratmi, Suharyono, Budi, dan Mas Teddy. Produk yang dihasilkan ada 3, yaitu sabun daun kelor, sabun kelor, dan daun kelor kering. Keunggulan produk dari kami yang pertama memiliki berbagai manfaat yang sudah teruji secara medis maupun pengobatan masyarakat. Kenapa saya bisa bilang dari secara medis? Karena dari penelitian di Air Journal LIPI sudah menyebutkan bahwa kandungan daun kelor sangat bermanfaat. Dan untuk pengobatan masyarakat, kita sendiri sudah memahami bahwa kepercayaan masyarakat daun kelor itu sangat bermanfaat. Keunggulan yang kedua, harga yang relatif terjangkau. Yang ketiga, dapat dikonsumsi semua kalangan. Nah, ini yang poin terpentingnya. Jadi tidak ada tantangan untuk siapapun, dari anak kecil, ibu menyusui, ibu hamil, maupun dewasa dan anak-anak. Yang keempat, tanpa bahan kimia, kita tidak menggunakan campuran lain selain bahan alami. Yang terakhir, produk diolah dan dikemas secara higienis. Nah, ini sebagai persyaratan dari SOP dan juga untuk bahan pangan di Indonesia kita harus secara higienis. Strategi pasar dan pemasaran, target pasar lingkup toko obat, pusat oleh-oleh, pasar, dan marketplace. Jadi kita juga ada di pasar juga bisa, di pusat oleh-oleh juga bisa, mungkin menjadi salah satu kas oleh-oleh Pacitan. Untuk toko obat sudah jelas, marketplace karena kita zamannya sudah era global, kita harus ke marketplace juga karena Tokopedia kita juga sudah tersedia. Analisis competition, sampai sekarang kami strategi pasar. Yang kedua, analisis competition, sampai sekarang kami adalah pengolah produk kelor di Pacitan yang pertama tanpa ada kompetitor. Kenapa saya bisa bilang jelas seperti itu? Karena saya juga tergabung di Petani Kelor Indonesia, bahwa Pacitan hanya saya sendiri. Untuk yang prospek pasar, produk kelor ini memiliki potensi besar di berbagai bidang pemasaran. Kenapa memiliki potensi besar di berbagai bidang pemasaran? Di obat oke, oleh-oleh oke, untuk pertanian juga oke. Jadi semuanya udah masuk. Yang terakhir, keunikan produk herbal kelor selain bermanfaat, terdapat berbagai variasi bentuk dan kemasan yang menarik. Nah, ini karena sekarang itu kadang banyak masyarakat yang tidak hanya melihat manfaatnya saja, tapi juga menarik. Seperti yang kemarin diomongkan bahwa Kitela yang harganya 5.000 itu cuma jualanin, tapi kenapa menarik? Sekarang kita lihat juga yang keripik di warung-warung itu kan 2.000 banyak, tapi kenapa tidak menarik? Karena menarik, kemasan itu juga akan menarik konsumen. Terus kembali ke strategi dan harga. Untuk setiap produk dalam pembelian ecer dan paket memiliki harga yang berbeda. Sebagai contoh, ukuran kecil, sabun kelor 10 gram itu harganya 7.000, sabun kelor 50 gram 2.500, daun kelor kering 10 gram 5.000 rupiah. Nah, sekarang ada ukuran besar, sabun kelor 20 gram. Ini 2 kali lipat dari yang ukuran kecil, 20 gram, 100 gram, sama 20 gram. Tetapi harganya kita bedakan. Yang awalnya 7.000 untuk 10 gram, 20 gramnya 13.000 saja. Jadi kita korting 1.000.
Itu adalah strategi marketing untuk menarik konsumen. Nah, strategi iklan dan promosi dilakukan menggunakan sosial media berupa Facebook, Instagram, WhatsApp Group, serta pengadaan bazar dan giveaway melalui channel YouTube kami. Dengan membuat promosi yang menarik, diharapkan pelanggan akan merasa penasaran dan tertarik untuk membeli. Nah, karena udah zamannya globalisasi, kita juga mengikuti untuk di media sosial. Kalau di Facebook bisa dilihat juga, Instagram ada, WhatsApp Group sudah pasti, daripada untuk menggibah. Nah, serta pengadaan bazar atau giveaway ini kemungkinan nanti bisa dilakukan setelah era pandemi. Analisis strike memiliki harga yang terjangkau dan manfaat yang banyak, sudah pasti. Bebas minimnya modal usaha untuk mengembangkan produk, ini tujuannya dari proposal. Terus yang ketiga, peluang pasar yang besar karena tidak adanya kompetitor yang lain. Nah, ini juga peluang kita. Terus yang terakhir, kreativitas produk harus dikembangkan dengan inovasi baru sesuai permintaan dan kebutuhan konsumen. Sebagai contohnya, karena kita hanya serbuk dan sabun, kemungkinan nanti kita bisa berinovasi sesuai kebutuhan masyarakat. Aspek SDM, dibukanya bazar di berbagai acara dan tempat untuk mengenalkan produk ke masyarakat. Jadi kalau pandemi sudah berakhir seperti tempat wisata, kemungkinan ada acara bazar 17 Agustus, kita akan hadir di sana sebagai memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat. Dibutuhkan 2 orang dengan waktu bekerja dari jam 8 sampai jam 14 atau 2 siang waktu Indonesia Barat. Karyawan akan dibayar setiap dibukanya bazar sebesar Rp60.000 per orang. Jadi kalau kita bazar biasanya kita taruh mbak-mbaknya yang cantik jualan kemarin. Itu strategi juga. Yang terakhir adalah teknik dan produksi dilakukan di rumah dengan mengandalkan hasil karya masyarakat. Lokasi bazar didirikan di tempat-tempat perkotaan, lokasi pariwisata. Sebenarnya ini dilakukan hanya di tempat saya sendiri untuk realnya, karena ini tugas tadi terinspirasi dari Mas Wira juga, karena kita memanfaatkan semangat masyarakat itu adalah hal yang sangat penting. Neraca awal, daun kelor 10 kilo itu per kilonya Rp1.000 loh, murah di Pacitan dan sangat banyak. Kita membutuhkan 10 kg, jadi untuk bahannya 10.000, plastik kemasan isi pak 100 itu 8.000, stiker print kemarin di Mandalaki Rp6.000, plastik kemasan 1 pak lagi untuk yang daun kering 8.000 lagi. Soap base ini adalah bahan untuk membuat sabun mentah. Jadi sabun mentah ini bisa kita campur daun kelor, bisa kita campur apa aja, nanti akan menjadi sebuah sabun. Plastik krep itu untuk membungkus sabun, jadi biasanya untuk membungkus makanan yang plastik fleksibel itu harganya 9.000. Terus gaji produksi 2 orang. Nah, gaji produksi 2 orang ini adalah yang mengerjakan dalam 1 hari. Gaji pemasaran berarti mbak-mbaknya SPG tadi 2 orang. Jadi total untuk yang awalnya adalah 336.000. Ada lagi peralatan yang kita gunakan adalah tabung gas 3 kilo. 1 tabung 18.000 dikali 2 36.000. Transportasi untuk mengantarkan ke tempat bazar itu kita anggarkan 200.000. Terus listrik kita gunakan untuk blender dan sebagainya, kita anggarkan 1 hari 20.000 lah. Totalnya 256. Nah, ternyata total pengeluaran semuanya menjadi 592.000. Kita kembali ke hasilnya. Untuk 1 kali produksi itu kita bisa menciptakan serbuk kelor sebanyak 100 pieces yang 10 gram, daun kelor kering 5 yang 10 gram itu 100 pieces juga. Sabun kelornya hanya 5, yang 50 gram hanya 30, yang 20 gramnya hanya 100 pieces untuk serbuk kelor yang 20 gram, daun kelornya 100 pieces sama, sabunnya yang 100 gram 20 pieces. Dari harga tersebut kita totalkan, ternyata kita menghasilkan 3.465.000 kalau semua produk ini habis dalam 1 hari. Ini hanya untuk kalkulasi ya. Ternyata dari banyaknya penghasilan yang kita dapat 3.465 dikurangi dari seluruh modal awal
sebesar 592.000, kita masih mendapat laba sebesar 2.873.000. Karena kita memiliki anggota 10 orang, 2.873.000 kita bagi 10 orang. Akhirnya satu orang masih mendapatkan fee sebesar 287.300 rupiah perak. Nah, penutupnya, rencana dalam produksi herbal kelor yang kami harapkan dapat berkembang serta mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti TTP maupun Kabupaten Pacitan, serta menciptakan peluang wirausaha di masyarakat. Seperti inspirasi dari Mas Wira, kita harus menciptakan wirausaha untuk masyarakat. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Luar biasa ya. Dari yang sudah kita dengar tadi penjelasannya, modalnya sangat sedikit sekali. Ya, modalnya minim tapi ini sangat inovatif. Ya, satu-satunya yang ada di Pacitan. Karena saya pernah